Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan syukur kepada Allah pagi hari ini, khusus grup zikir dan terutama koordinator grup zikir, kita berhimpun sejenak untuk saling mengingatkan. Semoga Allah berikan kita zikra sebagaimana Allah tegaskan, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, saya akan ingatnya. Bab zikir ini ada dua hal ya yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, sebagai amalan pribadi yang terkait dengan keberislaman seorang muslim. Zikir itu bagian dari hal yang melekat pada seorang muslim. Karena sebenarnya inti dari ajaran agama, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, itu adalah zikir. Nah, kenapa disebut dengan zikir? Ya, karena inti ajaran agama adalah i'la'u kalimati la ilaha illallah. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat zikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zikir yang kita jalani sebagai sebuah jalan atau metode atau wasilah ya, agar kita bisa terus memupuk makom ya, atau sifat yang kita harapkan bisa lebih terhujam di hati. Jadi ada dua hal dalam hal ini. Zikir sebagai hal yang tradisi, sebagai hal yang melekat pada kaum muslim. Yang kedua, zikir sebagai sebuah wasilah yang harus kita jalani. Yang wajib kita jalani sebagai jalan agar kita lebih memiliki sifat. Sebagaimana beberapa kali saya sampaikan bahwa ada dua dalam hal urusan ilmu hati ini. Pendekatan yang sudah berpuluh-puluh abad atau bertahun-tahun adalah menggunakan pendekatan thariqah. Artinya pada masing-masing muslim yang ingin memperbaiki akhlak, memperbaiki hati, itu menggunakan lajur thariqah. Nah, sejak terjadinya sebenarnya Islam, kebangkitan Islam, kemudian ada beberapa kritikan atau perbincangan masalah thariqat, sebagian muktabar, sebagian tidak muktabar, kan? Oleh beberapa ulama dan mengaku ya 41 yang muktabar, yang lain tidak muktabar. Kemudian beberapa hal yang memang pernah menimpa tasawuf dalam bab ini. Nah, semua itu akhirnya menyebabkan banyak di antara para ulama
yang memilih jalan non-thariqah di dalam menanamkan sifat-sifat baik. Tapi jalan non-thariqah itu tetap dia harus mengamalkan hal-hal yang dulu diajarkan. Sehingga jargon yang keluar itu adalah haqiqah sufiyah dan thariqah sunniyah. Haqiqah sufiyah maknanya adalah kita belajar untuk mencari substansi dari ajaran tasawuf, yakni kebersihan hati. Dan kita jalan menuju kebersihan hati itu namanya thariqah. Tapi thariqahnya yang sunniyah, yang jauh dari apa yang dikhawatirkan masuk dalam bid'ah. Tentu ini bahasan cukup panjang. Tetapi intinya akhirnya banyak di antara ulama yang memilih haqiqah sufiyah, thariqah sunniyah, yang kemudian lebih populer menggunakan istilah. Nah, jadi di konteks itulah kita berhimpun di Formula Hati. Nah, kemudian kajiannya menggunakan konsep tazkiyatun nafas. Nah, yang kemudian pikirnya apa? Nah, ini yang kemudian kita pilih. Menggunakan pikir-pikir ma'dzur yang memang ketika Nabi tidak menetapkan aturan baku, ya berarti kita tidak menetapkan. Tapi seperti tasbih, seperti istighfar, ketika Rasulullah menetapkan ada 100 kali atau 70 kali yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini tentu keberhasilan dari proses ini sangat tergantung kepada sistem dan panduan sekaligus komitmen kita dalam menjalankan program-program ini. Sejak awal ketika grup pikir ini kita canangkan, harapan besarnya adalah kita semua bisa komitmen menjalankannya. Dan karena dengan pikir dan irit yang sudah kita jelaskan berjamaah, meskipun sangat sedikit sekali, berharap mulai bisa mendorong hal-hal baik bisa terwujud. Karena dengan katakan oleh Qayyim, air untuk tanah yang kering. Nah, kalau hati diibaratin tanah, maka perlu air agar lembut dan agar subur. Pikir juga bisa ibarat lampu bagi rumah yang gelap. Kalau hati itu kayak rumah, maka pikir itu lampu supaya terang. Kan ada orang gelap, pusing, pikir itu terang. Pikir itu juga bisa ibarat pedang. Kalau ibarat hati itu area pertarungan, maka dengan pikir orang mukmin punya pedang
bisa melawan. Zikir itu bagai obat. Jika diibaratkan, hati itu kayak badan. Maka insya Allah dengan banyak berzikir jadi sehat. Zikir itu bisa diibaratin sebagai pewangian untuk ruangan yang bau. Maka dengan hati, kalau dibelatkan ruangan, maka dengan zikir hatinya menjadi wangi. Tampak kalau dalam bahasa sekarang namanya aura. Tampak memang dia ada cahaya, ada semerbak wangi yang keluar dari rohani. Nah, penguatan rohani ini banyak sekali prosedurnya, atau penguatan ruhiyah banyak sekali prosedurnya. Cuman salah satu yang cukup berpengaruh besar namanya zikir. Pertama karena ringan, kalau bisa dikerjakan kapan aja. Yang kedua, dampaknya besar karena itu memang afdhalil amal yang paling utama karena langsung terkait dengan Sang Pencipta Allah SWT. Yang ketiga, fadilahnya banyak. Orang zikir itu udah ringan, terkait langsung kepada Yang Maha Kuasa. Fadilahnya besar sekali. Fadilah zikir ada banyak satu kalimat zikir, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil lisan. Itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, cintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi luar biasa. Misalnya ada kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bahkan sebuah riwayat yang qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mengatakan la ilaha illallah dakhala al-jannah, ya masuk surga. Jadi zikir fadilnya besar sekali. Ada seperti yang tadi Allah tegaskan, fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kepadaku, saya akan zikir kepada kalian, yang Allah akan ingat kalian. Siapa yang tidak ingin diingat? Bahkan yang di hadis yang juga populer, mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatruna ayati la yatadarrasunahu la hafat alaihim al-malaika wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullah fi man. Tidak orang berzikir di tempat atau di rumah Allah, mereka membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah, kecuali dibayungi malaikat, dipenuhi rahmat, turun pada mereka ketenangan, dan Allah menyebut mereka di depan makhluknya yang ada di sisi. Allah menyebut mereka di depan makhluknya yang ada di sisi. Jadi yang zikir kepada Allah, Allah akan sebut mereka depan makhluknya, depan malaikat. Besar sekali. Bahkan sebuah riwayat, barang siapa yang sibuk berzikir kepada Allah sampai lupa berdoa, Allah kasih dia melebihi yang dia minta. Jadi gara-gara zikir terus, lupa doa, dikasih lebih banyak. Dan sebagaimana tadi saya berikan pengantar, ini amal yang luar biasa ringan. Tapi karena langsung terkaitkan sholat dengan zikir. As-salatu
hakikatus salat dia zikir. Hakikat salat itu zikir. Dan seluruh amal ibadah itu ya zikir. Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari mengatakan, bahkan utama mana jihad dengan zikir? Lebih utama zikir. Ya kok bisa? Karena innama syuri'al jihadu li dzikrillah. Karena jihad itu disyariatkan untuk zikrullah. Lah kok bisa zikrullah? Karena innama syuri'al jihadu li i'la'i kalimatillah. Karena jihad itu disyariatkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi di bab ini kami berharap beberapa hal, mungkin ini singkat saja kajian kita. Yang pertama, bagi para koordinator zikir, berharap dikelola baik. Kita bisa mencontoh saudara kita yang sudah berhasil mengelola grup zikir kayak Odot, kayak apa, banyak sekali grup-grup kayak gini. Dan itu emang ditekuni, memang benar-benar disapa, supaya berkembang dalam arti menjadi syiar. Kita dari sejak awal ada 8 kelompok, sampai sekarang masih 8 kelompok, kan nambah. Itu mohon ditekuni. Yang kedua, bagi jamaah, mohon berkenan melaporkan. Kalau perkara urusan ikhlas, urusan Bapak Ibu dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu urusan pendidikan. Ada orang lapor ria, ada orang nggak lapor ria. Ada orang lapor ikhlas, ada nggak lapor ikhlas. Itu nggak ada urusannya. Nah, urusan kita sebagai sebuah lembaga yang kelola aktivitas mulia ini agar bisa memantau seberapa berhasil kegiatan kita. Dan pantauan salah satu menggunakan lapor dan lain sebagainya. Tapi jika memang tidak nyaman, nggak apa-apa. Yang penting tidak. Berarti kalau tidak keluar dari grup, berarti dianggap masih oke. Gitu ya. Kalau yang udah nggak ini, berarti keluar. Masalah laporan karena merupakan kewajiban lebih ke arah administrasi. Kemudian yang ketiga, bagi koordinator dan bagi jamaah, adalah masing-masing, terutama di bulan Ramadan, berkenan untuk mensiar-siarkan grup ini sehingga nanti ada penambahan. Kalau satu orang bisa ngajak orang dekatnya 10 orang, kan berarti sudah ada berapa ribu. Kalau sekarang misalnya dari 7 grup, 7 kali 40, 250, tambah 10, udah 2.000. Udah syiar, sekarang harus sama-sama giat dan nyasar sama kepada yang belum. Kan pasti kita punya teman sebanyak-banyaknya di mana-mana. Dalam kegiatan kebaikan itu, kalau kita tidak menanjak, itu maknanya turun. Dan kalau turun, maknanya jatuh. Jadi aktivitas kebaikan itu harus nanjak. Kalau nggak nanjak, kayak pesawat. Pesawat itu kalau nggak nanjak, kan harus nanjak. Datarnya kan nanti. Kalau udah posisi udah stabil berdatar. Nanjak terus. Nanjak itu maknanya bertahan. Kalau nggak nanjak, turun. Malah bisa jatuh malah. Jadi lama-lama kok sepi. Lama-lama bubar. Jadi harus semua kita mohon aktif dan ngajak yang mau. Kalau yang memang nggak mau ya sudah. Jadi saya pernah menyampaikan tentang 3 level mental ya, ada follower, challenger, leader.
follower yang nggak punya agenda, challenger itu kritikin agenda orang, leader itu fokus menggolkan agenda. Berharap jamaah itu mintanya leader, pokoknya gulin agenda. Kalau nggak setuju ya sudah, nggak usah panjang cerita ngajak debat, karena nggak ada gunanya. Yang mau lebih banyak daripada yang enggak. Dicari yang mau. Jadi yang gampang. Akhira Rasulullah SAW baina amrain illa akhada aisarum malam yakun isman. Nabi ketika dikasih dua pilihan, maka pilih yang paling mudah, selamat, tidak dosa. Udah, cari yang mudah aja. Kan banyak jamaah yang mudah, kan panjang cerita enggak usah. Panjangan cerita enggak jadi amal bahasan doang. Yang gampang-gampang aja. Dan kita enggak usah melayani persoalan banyak. Ini zikir, ini sunnah, ini bid'ah, banyak bahasan enggak amal-amal. Insya Allah yang sudah kita jalankan terhindar dari perkara-perkara yang dikhawatirkan. Jangan sampai orang saking inginnya sunnah apa aja dibid'ahkan, ya nggak ada amal, itu namanya membid'ahkan perkara sunnah, haram hukumnya. Atau kebalik, saking inginnya amal mensunnahkan perkara bid'ah, haram juga hukumnya. Jangan sampai orang saking inginnya sunnah apa aja dilarang, ngaco. Atau sebaliknya juga, apa aja jelas haram dibolehkan. Makanya perlu ilmu yang cukup, bukan ilmu ilmuwan atau kata orang, ilmu yang cukup untuk memahami bab yang memang detail. Insya Allah kita berkomitmen untuk menjaga itu. Jangan menjadi orang yang ifrat atau tafrid, berlebihan atau kurang. Berlebihan membolehkan semua hal atau kekurangan, apa aja jadikan. Dan ilmu kebodohan yang terbungkus oleh seakan-akan kebenaran. Nah, kembali ke tema kita, tiga hal yang kami harapkan dari jamaah. Yang pertama dari koordinator untuk terus tekun. Nah, yang kedua adalah dari jamaah untuk mau ya menjalankan kemudian melaporkan. Tapi kalau misalnya memang belum nyaman, itu silakan aja. Berarti kita anggap kalau masih stay di grup berarti oke. Yang ketiga bagi semuanya, koordinator dan jamaah bisa men-share-sharekan agar bisa berkembang pesantren, Masya Allah. Nah, kenapa kita terus harus men-share-sharekan? Salah satu alasannya, proses tazkiyatun nafas yang di luar area tasawuf itu kan, itu hampir dikatakan belum ada yang komitmen menjalankan. Jadi yang nggak suka tasawuf, ya berarti mudah. Emang rata-rata tidak terkelola tazkiyatun nafas. Jadi ada orang benar tapi kasar, keras, hatinya keras, nggak empati, dakwah marah-marah, karena nggak terkelola hatinya. Tapi bagi yang terkelola, itu dikhawatirkan banyak bahasa. Nah, istihad yang kita jalankan ini barangkali bisa menjadi ruang orang-orang yang memang tidak terlalu nyaman dunia tasawuf. Ada di sini letaknya, menjaga sunnah dan memang serius ngurus tazkiyatun nafas. Karena ini ilmu bukan ilmu sembarangan, luar biasa. Pentingnya kalau orang sehebat apapun, kalau tazkiyatun nafasnya nggak jalan, ya lebih banyak nyakiti orang daripada. Karena bab masalah hati ini kan sangat lembut. Kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan untuk bisa belajar, Nah, kita mulai merangkak dari kecil. Dan merangkaknya itu dari pikir. Kalau ini nggak dijalani, ya berarti udah sebagaimana hanya kritik aja. Orang kritik tasawuf tapi nggak pernah bisa memberikan solusi atas bab. Sementara orang-orang tasawuf, Masya Allah, kalau kita ketemu emang baik, lembut sekali, bisa menjaga amarah, dahsyat.
sabarnya luar biasa, kuat. Yang kita kritik nggak pernah ngamalin kayak gitu. Tepatnya tidak kokoh, tidak zuhud. Memang kita dapati orang-orang tasawuf Masya Allah, di level tertentu memang sudah pada zuhud. Itu yang para kiainya ya, para ulama. Nah, dari situasi itu maka inilah salah satu solusinya. Kita hadirkan satu proses tasfiyatun nafas yang ya kita yakini menetapi sunnah, jauh dari bid'ah, dan memberikan hasil yang baik. Nanti kalau kita udah berhasil zikir, maka nanti amalan kita itu bukan hanya zikir yang 4 ini, nanti naik. Yang disebut kemarin waktu kita bahas pertama kali di tazkiyatun nafas ya, mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Kita bahas tentang metode. Dan kemudian cara kan, ada manhaj, ada torikohnya itu, caranya itu ya semua hal yang diwajibkan oleh Allah dan semua yang disunnahkan itu menjadi jalannya. Ya nanti ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Itu jalan. Yang sunnah ya dikir aja belum. Dikir itu bagian dari aurat atau yang harus diulang-ulang setiap hari. Tugas harian untuk bisa menjaga. Oke, sampai poin ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, alhamdulillah. Kajian yang pertama sudah disampaikan Ustaz. Ada Ibu Endah, silakan Bu Endah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Betul Bu. Nun sewu Ustadz. Saya mau ini dulu confirm. HP Ustadz masih utuh atau berubah ya? Soalnya kok udah ini saya kontak Ustadz nggak pernah dibaca. Centang ya, kan 1 itu, terus Ustadz. Itu nomor handphonenya ini, nomor handphonenya WA-nya enggak ini. Dengan siapa, Bu? Bu Endah Ustadz dari Lipo. Oh iya, kan ada nomor baru, mungkin bisa minta ke Bu Nuni. Oh, nggih, nanti tak minta ke Bu Yuli juga bisa ya. Nggih, matur nuwun. Ini Ustadz kan mau puasa. Bagaimana mengelola amarah Ustadz? Berat. Sama Bu. Mengelola amarah ini Ustadz, kan Ustadz tadi saya merasa tertampar, udah banyak ilmu, tapi kalau masih cepat marah itu ya berarti terjun bebas. Nah ini kok saya merasa saya banget ini Ustadz belum bisa mengelola amarah ini. Pripun ya Ustadz minta ininya ilmunya. Jadi langsung jawab ya? Nggih Ustadz. Jadi ini aja kalau pendekatan yang praksis itu dibanyakin aja ininya, zikir hasbi Allah wa ni'mal wakil itu dibanyakin. Kemudian ya tentu dari tahlil ya la ilaha illallah. Dan ditambah istighfar. Nah, untuk bab ini hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, boleh tambah takbir ya. Intinya sebenarnya marah itu kan 2 pemicu kalau di dalam teori agama. Pertama itu adalah setan, kedua nafsu yang belum terkelola. Nah, setan itu ditundukkan atau dijauhkan menggunakan zikir. Supaya dia, yang kedua syahwat dikelola ditundukkan juga pakai zikir. Ditambah wudhu itu juga sama. Kan Rasul pernah melihat ada orang marah, dia suruh berwudhu. Karena setan itu dari api, dan api mati dengan air. Wudhu itu juga meredahkan. Teknik kalau lagi kayak gitu, itu namanya teknik nahan ya. Teknik nahan itu bisa berpindah posisi. Kalau lagi marah berdiri, suruh duduk. Lagi duduk, suruh berbaring. Nah, habis itu wudhu. Itu juga insya Allah bisa menghentikan. Kalau udah sering latihan,
Semoga lama-lama tidak cepat kepicu gitu. Kan yang jadinya kan cepat kepicu ya, kepicu. Jadi kayak bensin langsung ada api kan langsung nyut gitu. Nah, supaya nggak jadi bensin, nggak cepat kepicu. Nah, beberapa teknik kalau sedikit tambahan materi ya di luar masalah bab zikir itu, bab tentang mindset gitu. Cara menyikapi objek. Kalau kita bisa bersikap positif, itu akan mengerem marah juga. Kan aksi dari hal negatif, tak apalah dinyolotin orang atau anak apa gitu, itu tergantung pemanaan yang kita gunakan. Kalau yang kita gunakan itu pemanaan positif, akan ngerem marah. Tapi kalau pemanaannya negatif, ya beda lagi. Jadi ada dua sisi logikanya, mindsetnya bisa bantu. Terus emosi atau dalam bahasa di agama namanya syahwat, itu dikelola. Pakai zikir juga, terus sama setan. Itu pakai zikir dan wudhu. Semoga bisa membantu lah. Minimal kalau belum menjadi orang yang sabar, minimal tidak pemarah. Marahnya agak lambat lah, atau tidak terlalu sampai keras dan kasar. Lama-lama insya Allah nanti bisa nahan. Istilahnya latihan nahan. Allahu a'lam bishawab. Ya, Bu Endah sudah cukup mudah-mudahan. Cukup Bu Wati, alhamdulillah. Berarti hasbi Allah ya. Ya, ini Bu. Ya. Tuan Ustaz. Ibu Yuli silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin Ustadz memberi gambaran ya, kan kita ada zikir 4 ya, yang istighfar, la ilaha illallah, sholawat sama baca Quran ya Ustadz. Waktu kita melakukan itu kan, ya kita lakukan aja, barangkali tergantung kita ya, mungkin ada pemaknaan atau mungkin nggak sempet ya sambil duduk, sambil apa gitu Ustadz ya. Nah sekarang kaitannya dengan ilmu tazkiyatun nafasnya sendiri kapan gitu, maksudnya mekanismenya gimana ya Ustadz? Karena kayaknya seperti lepas gitu loh Ustadz, misalkan zikir, terus tapi kita ngadepin anak marah gitu Ustadz. Yang tadi pertanyaan Bu Indah itu bagaimana ngaitkannya Ustadz? Karena segitu banyak tazkiyatun nafas ilmunya yang positifnya, yang negatifnya segala macam itu kan harus ditahan tuh Ustadz ya. Segitu banyak. Terus di momen-momen juga yang tersebar di kehidupan kita 24 jam sama tadi zikir tadi itu mekanismenya gimana Ustadz supaya nyambung gitu loh Ustadz? Makasih. Supaya nyambung ya. Jadi saya mencoba memahami ya, agak kurang nyangkut dari awalnya. Ibu bisa ulang sebentar nggak pengantarnya tadi? Jadi maksud saya begini, kan kita melakukan zikir, katakanlah gitu kan, dalam rangka membersihkan hati, katakanlah gitu, dalam rangka ma'rifatullah juga segala macam gitu Ustaz ya, dengan tujuan yang besar lah katakanlah gitu. Terus itu kan lepas kita kerjakan gitu Ustaz. Terus tapi kita dapat ilmu tazkiyatun nafas juga kan. Ustaz tadi mengkaitkan antara tazkiyatun nafas dengan amalan yang tadi gitu Ustaz. Nah terus kaitannya bagaimana ya? Karena yang tazkiyatun nafas juga banyak yang perlu kita perbaiki, katakanlah misalkan momen sekarang lagi marah mana atau mungkin apalagi berpikir negatif atau apa. Nah itu ngaitkannya gimana Ustadz supaya ada mekanisme atau metodologi gitu loh Ustadz, jadi supaya kita nggak lepas gitu loh, sepertinya kalau saya merasa kok tercerai-berai, gimana ya ngaitkannya ya secara nalar gitu. Oh ya, oke. Jadi gini, kan tazkiyatun nafas itu kan atau ada ini kan ya, ada dua kan ya, fokus utamanya kan menanamkan sifat baik dan menghilangkan sifat buruk, ya kan. Menanamkan sifat baik itu pertama dengan ilmu, memahami konsepnya, kemudian menggunakan latihan. Latihan itu apa ya, di hidup itu kan latihan syukur, latihan sabar, kan sudah ada masing-masing latihannya, ya kan? Dan hidup ini, al-kaun, alam semesta itu sebenarnya latihan kita untuk menjalankan itu, latihan. Nah kemudian, kok latihan? Medan menjalankannya hidup itu. Latihannya itu menggunakan amalan-amalan yang telah ditetapkan, baik yang fardu atau yang sunnah. Kemudian yang kedua kan menghilangkan sifat buruk
dengan cara taubat dan istighfar. Itu cara Sibia. Nah, baik dalam rangka menanamkan sifat baik atau dalam rangka menghilangkan sifat buruk, kita perlu hati yang kondusif. Ibarat kalau orang nanam itu kan berarti benihnya bagus, tanahnya subur. Kalau menghilangkan sifat buruk, itu kan berarti harus ketahuan mana itu rumput liarnya, kan harus dicabut. Kalau ingin cabut rumput liar, berarti kan tanahnya harus subur. Nah, kalau tanahnya keras, ditanemin nggak bisa, dicabut juga nggak bisa. Maka harus diairi. Nah, zikir itu posisinya membuat hati lembut, sehingga gampang ditanami, dan juga gampang dicabut. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi kalau orang ingin belajar tazkiyatun nafas tapi kok jarang zikir, ya sama saja orang nanam, tapi tanahnya masih keras, ya nggak jadi, emang nggak jalan-jalan. Gitu. Nah kalau makanya hampir semua kalau kita belajar tarekat, hampir semua tarekat pasti pakai zikir, nggak mungkin tanpa zikir. Karena zikir itu ibarat yang membuat tanah itu subur. Nah kalau subur, kamu ulang, ditanami sifat baik, gampang tumbuh, dicabut rerumputan yang ini coba gampang dicabut. Kalau tanahnya keras kan dicabut nggak bisa. Disitulah letaknya zikir. Wallahu a'lam. Ustadz, berarti zikir itu harus dilakukan kan katakanlah. Yang seperti apa Ustadz yang bisa membuat kita hatinya lembut Ustadz? Nah, Yaitu zikir pertanyaan yang dua itu, yang zikir lafdan wa maknan ya. Zikir lafal sama makna. Zikir apa? Zikir dengan lisan sama zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu ya khusyuk itu. Waktu zikir ya jangan kemana-mana. Itu insya Allah udah membantu. Namanya zikir lafdan wa maknan. Zikir lafal dan maknanya. Makna itu maknanya hatinya terlibat. Khusyuk dengan makna yang terkandung dalam kalimatul azkar. Di kalimat zikir. Tapi kalau zikirnya hanya lisannya ya dampaknya nggak terlalu bagus. Ibarat orang nyiram tapi si airnya kemana-mana, nggak ke sawahnya. Jadi ya benar, ya rembes doang. Karena airnya nggak dialirkan ke sawahnya. Wallahu a'lam. lanjut ya Ustadz sedikit. Berarti tadi zikirnya dengan makna katakanlah gitu. Dengan itu mempersiapkan hati kita supaya lembut gitu Ustadz ya. Nah Ya, sehingga pada saat kejadian katakanlah ketemu anak kita nggak bisa nahan marah, ilmu tazkiyatun nafas yang kita dapat itu harus ada juga di kepala kita Ustadz ya. Bahwa iya kita tuh benar. nggak boleh marah, bahwa Benar. gitu Ustadz ya, ngaitkannya gitu Iya Ustadz benar. ya. Benar. Jadi gini umpamanya kita kok masih sering kepancing. Berarti sebenarnya belum tertanam kalau dalam posisi di bedah secara ilmu ya. Bisa kalau masih kepancing berarti belum sabar sebenarnya. Karena sabar itu enggak gitu. Berarti diulangi lagi, latihan lagi. Ya Ustadz cukup paham. Latihannya pakai apa? Ya semua yang ada di alam semesta di samping zikir, ibadah-ibadah tadi itu juga bisa menjadi ujian. Oh kok belum berhasil ternyata ya. Dipicu perkara ini belum berhasil. Oh berarti latihan lagi. Itu aja terus. Lama makanya kan berulang sama nyatakan itu dakwah itu bagian latihan dan medan yang paling efektif. Karena di dakwah itu kita diajarkan, kita disuguhkan perkara yang semua akan menuntut untuk syukur, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk tawakal, untuk zuhud. Itu di dakwah itu luar biasa. Dan otomatis akan jadi zikir itu akhirnya tidak sampai harus khusus duduk zikir itu. Karena otomatis dia di area dakwah kan. Ya, kesana kemari otomatis jadi kepicu untuk zikir. Allahu a'lam. Ya, Ustadz satu lagi itu kaitannya dengan barokahnya bulan Ramadan Ustadz. Nah, mumpung ini bulan Ramadan, bagi jamaah yang sudah punya kebiasaan zikir bisa ditambahin lagi. Apalagi memang
Ramadan itu diberkahi oleh Allah, dan kita juga semua semoga juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga bulan Quran, disebut juga bulan zikir, disebut pula bulan saum. Jadi hampir semua ibadah yang diperintahkan yang itu sekaligus menjadi jalan untuk tazkiyatun nafas ada di bulan Ramadan semua. Kita bisa memperbanyak di samping sholat yang mulai taubat, kita bisa memperbanyak zikir agar semakin berhasil. Apalagi pas saum itu kan, pas Ramadan kan kita saum. Nah, saum itu benar-benar ini kan memberikan kontribusi besar untuk menata hati, saum itu. Jadi pas sementara fisiknya lapar, ruhiyahnya bagus, Allah semua cepat gitu, dengan izin Allah SWT. Syukur Ustaz, jazakallah. Nah, Ya Ustaz, saya bacakan ada di ruang chat pertanyaan ya Ustaz ya. Dari Ibu Sis, bagaimana kalau selama puasa masih suka gibah Ustaz? Nah itu. masih gibah ya? Iya. Iya, berarti kalau masih gibah, berarti kan kendali terhadap lisannya masih belum. Ya apa-apa, dijalani lagi. Nanti berarti taubat lagi, istighfar lagi, diperbaiki lagi. Gitu aja. Istilah kata kalau kita masih merosot gitu, atau merosot ya, masih ada yang keluar-keluar gitu, itu berarti oh ini belum. Ibarat kalau orang kantong kemih yang sudah klepnya bocor gitu kan diperbaiki, nih operasi kayak apa, ternyata masih bocor lagi ya, diperbaiki sampai nanti berhasil dengan izin Allah SWT. Dan proses ini harus kita nikmati, kita syukuri. Makanya kalau ada merosot gitu, itu di samping kita di samping harus segera memperbaiki, kita harus juga sadar itulah kemanusiaan kita gitu. Ya sudah, disyukuri dan disabari. Nggak perlu kemudian sampai harus lebih-lebih. Memang manusiawi gitu. Nah, sehingga, tapi Allah kan kasih kesempatan kita memperbaiki diri. Harus memperbaiki diri. Berosot-berosot kayak gini bisa berulang kali. Sebagaimana dulu saya sebutkan di bab ikhlas, terus saya belajar ikhlas 40 tahun. 40 tahun belajar ikhlas. Riaknya bergonta-ganti wajah. Itu maknanya berosot kan. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz. Baik, ada Ibu Utami, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara tentang gibah nih Ustadz. Dalam satu kelompok rapat misalnya, kita membicarakan soal hal yang berkaitan dengan suatu kegiatan. Tetapi ada di pertengahan ataupun di ujung itu ada gibahnya gitu Ustadz. Lalu kemudian kita kan, saya terkadang agak kesulitan untuk menghindar atau langsung keluar dari area rapat karena kan memang saat itu sedang rapat. Apa yang sebaiknya dilakukan karena memang tidak melulu gibah saat itu karena waktunya sedang rapat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Ustaz? Makasih. Yang pertama istighfar. Kita istighfar sendiri. Yang kedua kita memohon menghentikan perbincangan itu. Yang ketiga kalau nggak bisa kita keluar sebentar supaya nggak terlibat. 3 itu yang langkah menyelesaikan bab ghibah. Pertama apa tadi? Istighfar. Istighfar itu sebenarnya cara paling baik menghentikan. Yang kedua kita mohon menghentikan. Udah fokus saja ke agenda, nggak usah kucing. Kecuali itu memang bab tahkim ya, penetapan orang gitu. Nah, yang ketiga adalah kita keluar. Biar orang juga tahu kalau kayak gini kita nggak suka, keluar aja. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, sudah tidak ada pertanyaan dan sudah pukul 7 Ustaz. Bisa
tutup dengan doa Ustaz. Mudah-mudahan kita semua yang hadir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Mm. ini sekilas tentang kajian zikir khusus para jamaah zikir dan para koordinator. Kami ulangi lagi. Mohon sekali untuk memiliki niat yang kuat mensiar-siarkan ini. Agar ini nanti menjadi semacam arus tazkiyatun nafas yang digadang-gadang oleh para ulama setelah 1900-an itu memberikan masukan banyak terhadap dunia tasawuf. Kemudian bentuk nyatanya apa? Gitu. Secara faktual ya memang orang tasawuf lebih berakhlak mulia secara faktual. Nah, makanya kalau kemudian kita nggak kenceng, nanti ketemunya jadi pengetahuan akhirnya, bukan menjadi karakter. Nah, semoga dengan ini kita kokohkan bisa menjadi karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Lana walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakka khair wa zakka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya manillah Ustaz. Ya Allah, syukran. Jazakumullah Ustaz.